Akhirnya ini melibatkan keluarga kami seluruhnya, bukan cuma suami istri, tapi juga anak-anak kami ikut terlibat dalam investasi ini, dan jumlahnya itu sangat-sangat besar sekali. Buat anak-anak kami itu bukan seluruh yang mereka miliki, tapi buat kami berdua itu adalah seluruh berkat yang Tuhan berikan selama puluhan tahun di dalam bisnis yang Tuhan berikan buat kami, printing business. Dan printing business plus hasil dari penjualan ruko. Sebentar. Jadi itu ini jumlahnya sangat-sangat besar. Jadi semuanya nih uang. Iya, seluruh uang kami investasikan di situ. Waktu itu. Sahabat Crosstalk, bersama saya Grace Kusno dalam bincang-bincang Crosstalk berisi kesaksian tentang hidup anak-anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan, rajin melayani Dia, namun menghadapi tantangan yang besar. Nah, sahabat Crosstalk, mungkin kita tidak pernah mengalami diperhadapkan pada kondisi bahwa satu kali kita akan kehilangan semua yang kita miliki demi untuk kita bisa tetap beriman, mengikut Tuhan, berjalan mengiring Dia tanpa menyerah. Nah, itu yang kurang lebih terjadi atas narasumber kita. Kehilangan pegangan ke depannya, masa depannya, bukan hanya sedikit, tapi seluruhnya terjadi atas kedua narasumber yang akan saya kenalkan saat ini. Ya, selamat datang. Thank you. David dan Gloria. Nah, kali ini yang diuji nggak gampang lagi nih. Rupanya kedua saudara kita, David dan sang istri tercinta Gloria Wi, ujiannya besar karena mau dipakai Tuhan dengan lebih besar lagi, lebih luar biasa lagi ya. Amin. Oke, saya seringkali sedih juga kalau mengetahui ini dan sempat ngobrol sama suami. Aduh, saya nggak kebayang bagaimana seorang David dan Gloria bisa tetap bersyukur, bisa tetap melayani, malah ambil sekolah Alkitab pula selama masa-masa sulit ini ya. Baik, mungkin lebih bisa diceritakan lagi, sekali lagi, kejadian hidup yang juga fenomenal ini kepada para sahabat Crosstalk, khususnya mengenai financial. Banyak sekali loh orang-orang yang terjerat penipuan. Sahabat Crosstalk, terlalu banyak sih saat-saat ini investasi bodong yang menjanjikan luar biasa, sampai kita lupa diri, seluruh uang pun kita berikan. Tapi apa yang terjadi? Itu adalah merupakan penipuan. Banyak sekali tidak kurang orang yang hidupnya hancur, sakit jiwa bahkan, mentalnya hancur luar biasa karena kejadian ini. Tapi kedua saudara kita telah menunjukkan respons yang berbeda. Haleluya. Ya, bagaimana? Siapa dulu? Mungkin kisahnya bagaimana bisa sampai ikut di dalam investasi seperti ini. Siapa mau mulai dulu? Ya. Mungkin ya David dulu ya. Okay. Ya, pada mulanya memang sebetulnya ya kalau dibilang salah, saya juga ada andil salah juga ya. Karena yang memberikan informasi untuk investasi ini sebetulnya mulainya dari saya juga gitu loh. Dari David dulu ya? Iya, waktu itu saya dengar ada keponakan Gloria yang bekerja pada satu perusahaan investasi. Dan kemudian dia cerita sedikit gitu ya. Dan saya hanya dengerin. Dan kemudian saya sampaikan. Ceritanya ke David maksudnya. Iya. Dan kemudian saya sampaikan lagi ke Gloria. Wah, ini kayaknya sih lebih bagus nih. Coba kamu cari tahu deh. I remember. Ya, siapa tahu ya kalau kita dapat sesuatu yang lebih banyak kan kita bersyukur dong gitu loh ya. Jadi saya akhirnya yang mendorong dia sebetulnya. Oke, lalu gimana? Coba. Gloria, sesudah didorong oleh suami. Sebenarnya part itu sih aku agak nggak terlalu inget ya. Inget sih sekarang sesudah dia cerita. But by the grace of the Lord, waktu itu aku nggak ingetnya tuh nggak kayak gitu ya. Jadi intinya sesudah itu ya sekarang saya ingat.
kemudian saya cari tahu karena dia bilang kan, ayo cari tahu. Jadi aku cari tahu, aku hubungi keponakan itu. Kemudian aku cari tahu gimana sih produk yang ditawarkan. Dan intinya kemudian dia menawarkan satu produk yang memberikan imbal yang menarik karena ketika dibandingkan dengan di tempat investasi kami sebelumnya, ini ada selisih yang cukup signifikan dari tawarannya. Jadi sebelumnya sudah ikut investasi lain Iya, investasi yang lain yang sudah dari sejak anak-anak bayi ya, dari anak pertama bayi, jadi udah benar-benar udah puluhan tahun dan itu aman. Iya, Oke. Dan kemudian waktu saya mendengar cerita penawarannya itu, kemudian disebut satu nama, saya pada awalnya of course nggak langsung tertarik ya. Kita bukan orang yang bisa terima begitu aja. Kita bukan orang yang senang menerima informasi dan secara gegabah langsung mengambil keputusan, bukan itu. Jadi kita selidiki dulu, saya selidiki dulu nama company-nya, siapa shareholder-nya, track record-nya selama ini seperti apa, dan sesudah melewati banyak research gitu ya. Saya juga sempat tanya ke menantu saya, dia juga pendidikannya baik ya dari Melbourne University tentang finance. Dia bilang juga, oh ini nggak problem, company ini nggak problem, dia bilang gitu. Nah sesudah saya menyelidiki ya sudah, saya bilang sama dia oke nih gitu company-nya. Ya dan akhirnya akhirnya kita setuju dan dia menjanjikan cashback. Ponakan saya itu. Nah intinya itu terjadi ketika investasi di tempat yang sebelumnya itu sudah jatuh tempo, pas dia sudah jatuh tempo, jadi kami tarik. Jadi bukan saya tarik, tapi memang sudah jatuh tempo. Seolah-olah ini kesempatan Tuhan lah yang Tuhan beri untuk dapatkan yang lebih baik. Seperti itu, betul. Nah jadi karena waktunya pas gitu, yang ini jatuh tempo, ya itu akhirnya kita sempat diskusi gitu loh gimana, dan dimasukkan ke berpindah gitu dari yang jatuh tempo ini berpindah investasi gitu loh, karena kita kita tertarik dengan cashbacknya, intinya gitu ya. Dengan cashback. Boleh tanya yang diinvestasikan itu murni pindahan atau ada tambahan lagi dari yang dimiliki? Ada tambahan lagi. Jadi awalnya hanya dari investasi yang dimiliki, tapi kemudian saya tambahkan lagi dengan tabungan dari tempat lain. Jadi bertambah begitu, jumlahnya bertambah. Dan kemudian awalnya masuk seperti itu, tapi karena kemudian udah berjalan 1-2 bulan, kemudian imbalnya menarik, kemudian cashbacknya juga menarik, saya tawarkan kepada anak-anak kami, gitu loh, dan disambut dengan baik karena yang menawarkan mami, which they trusted, of course. Betul. Jadi mereka ikut gitu. Dan intinya adalah akhirnya ini melibatkan keluarga kami seluruhnya, bukan cuma suami istri, tapi juga anak-anak kami ikut terlibat dalam investasi ini, dan jumlahnya itu sangat-sangat besar sekali. Buat anak-anak kami itu bukan seluruh yang mereka miliki, tapi buat kami berdua itu adalah seluruh berkat yang Tuhan berikan selama puluhan tahun di dalam bisnis yang Tuhan berikan buat kami, printing business. Dan printing business plus hasil dari penjualan ruko. Sebentar. Jadi itu jumlahnya sangat-sangat besar. Jadi semuanya nih uang? Iya, seluruh uang kami investasikan di situ. Waktu itu hanya 6 bulan gitu, dengan tujuan untuk mendapatkan cashback, dan sesudah itu saya akan kembalikan ke investasi yang sebelumnya, intinya gitu. Tapi ternyata sebelum 6 bulan terjadi sesuatu, dan kami diminta untuk perpanjang. Dan sesudah itu terjadi sesuatu lagi, bukan cuma diperpanjang, tapi kami menerima pemberitahuan bahwa benefitnya tidak akan diterima lagi, mulai dari saat itu dan seterusnya untuk waktu yang tidak ditentukan, dan juga kami tidak bisa menarik seluruh uang kami. Seluruhnya tidak bisa ditarik. Jadi 6 bulan pertama itu masih masuk dia punya bunga-bunganya itu? Oh iya, beberapa bulan pertama itu masih masuk. Masih masuk, iya. Jadi menjelang 2-3 kali ya? Ada sekitar 4 atau 5 kali. Menjelang akhir habis,
diminta diperpanjang perpanjang dan another 6 tanpa months. pemberian bunga lagi ya. Oh enggak, waktu itu masih diberikan terus, bunga. terus, Jadi terus. mungkin masih berjalan 1 kali diberikan bunga, tapi enggak, belum sempat diberikan bunganya, udah Oke. ada Nggak lagi apa-apa. pemberitahuan dan itu Tidak cut boleh off seluruh benefitnya cut off. selesai, dan juga kita tidak punya akses menuju ke uang kita, tidak bisa diambil. Totally seluruhnya tidak bisa diambil. Wow. Jadi itu Nah, bagaimana tuh? benar. Bagaimana bisa sampai juga seluruh harta diinvestasikan ke satu hal gitu? Ya, itu Bagaimana? adalah kebodohan yang jangan pernah diulang ya. Sebenarnya kita udah tahu, especially kita udah tahu bahwa don't put all your eggs in one basket. Itu pepatahnya, jangan taruh semua telurmu di dalam satu basket. Itu kita sudah tahu, tapi karena berpikir ini cuma 6 bulan, saya berpikir cuma 6 bulan gitu. Nah, itu pikiran yang salah. Berapapun bulan itu, sekalipun hanya 1-2 bulan, jangan pernah menaruh all your eggs in one basket. Itu wisdomnya. Iya. Jangan dilanggar gitu. Itu pelajaran yang paling utama. Iya. Ya, sahabat Crosstalk, itu ada pelajaran yang paling penting ya. Jadi kadang-kadang kita terburu nafsu dengan ini semuanya. Padahal kita tahu kalau kita mau salah satu daripada resep ataupun pengetahuan yang harus kita sama-sama hayati. Investasi di satu tempat dengan uang kita harusnya dari uang yang seharusnya uang kelebihan kita. Bukanlah seluruh uang kita yang kita investasikan. Kalau investasi selalu ada risknya, ada resikonya. Jadi kalau kita pertaruhkan semua, maka resikonya adalah 100% uang yang kita taruh itu. Itu sebabnya dianjurkan kalau kita mau investasi adalah dari kelebihan uang kita. Itu akan sedikit low risk jadinya. Baik. Ya, sebenarnya itu juga dari kelebihan uang kita tidak pakai. Tapi yang masalahnya adalah seluruhnya itu kebodohan yang paling hakiki sih. Jadi saya waktu itu sempat mentertawakan kebodohan saya sendiri. Disisihkan untuk kebutuhan hidup nggak? Oh ya, kan ada bunganya tuh besar sekali. Bunganya tuh bisa. Dipikirnya bunga itu untuk kebutuhan hidup. Kan bunganya setiap bulan ditransfer ke rekening kita. Setiap bulan gitu. Nah, itu begitu dapat surat yang berikutnya itu langsung sudah stop. Baik. Benefitnya stop. Ya. Oke. Nah, setelah tahu itu, itu ada big storm coming. Seperti such a big storm, benar-benar bukan storm lagi, hurricane ya, itu benar-benar angin ribut, angin puting beliung. Iya. Gimana tuh Bu Gloria? Sampai pingsan atau nangis meraung-raung atau bagaimana respons yang ada? Juga nanti Pak David bisa share responsnya apa? Dalam kasih karunia Tuhan tidak membuat kami berdua, especially aku yang paling merasa bersalah, tidak membuat saya panik atau tidak membuat saya jadi nangis pagi, siang, sore, malam, nggak bisa konsentrasi. Terus kemudian membuat saya jadi membuat saya jadi susah tidur. Tidak sama sekali. Tidak membuat saya kehilangan pengharapan, kehilangan damai, kehilangan sukacita. Tidak, saya masih tetap melayani Tuhan. Itu luar biasa. Ya, jadi itu kekuatan Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Karena saya tahu bahwa sepertinya saya merasa ya diizinkan Tuhan ini, kita ini sedang diuji gitu loh. Karena pada akhir zaman ini Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang bisa diguncang akan diguncangkan Tuhan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Supaya di sini kita melihat bahwa ya, saya melihat kalau misalnya kalau mau dari kacamata Tuhan mau melihat sebenarnya dasar hidup kita tuh apa. Kalau kita hanya mengandalkan keuangan kita, hanya mengandalkan kekayaan kita, begitu kekayaan itu diambil, selesai imannya. Yang keluar adalah apa? Sungut-sungut, yang keluar adalah kepahitan. Tapi Tuhan menguji, dan Tuhan, saya seperti melihat mata Tuhan melihat gitu loh, sesudah ini semua diambil, kita tidak kepahitan, kita tidak komplain ke Tuhan dengan mengatakan kata-kata yang tidak berkenan, dengan marah, apalagi marah kepada Tuhan gitu. Tapi saya belajar biasa. Itu kasih karunia Tuhan. Saya belajar melihat bahwa ya Tuhan mau lihat kita responsnya apa. Iya. Oke, gitu. kalau David responsnya apa? Ya pada mulanya sih memang ya saya pikir shock berat. Ya shock udah pasti ya, karena itu seluruh. Iya. Bukannya karena kita masih saya masih ada lagi nih nanti ya. Yang 10 lipatnya masih ada di sana misalnya. Ini sudah total. Atau kita masih punya investasi properti misalnya. Nggak ada, kita nggak ada apapun di luar, nggak ada apa-apa. Itu betul-betul sudah habis total. Itu belakangan baru saya tahu gitu loh. Nah sebetulnya ya kalau untuk marah harusnya pantas marah juga ya. Karena kalau orang udah desperate, udah habis-habisan,
ya apalagi yang bisa dilakukan kalau nggak marah kan. Oke, Gloria gimana? Marah gak suaminya? Enggak tuh, luar biasa ini suamiku nih. Aku sangat appreciate. aku sangat touch banget karena aku waktu itu aku takut ya. Aku pikir aduh kalau sampai suamiku marah mateng deh aku. Aku gini loh. Jangankan dia sebelum dia marah aja aku udah ngerasa sangat bersalah. Aku udah ngerasa I feel like so much heavy burden. Itu udah burdennya berat banget, bebannya berat. Kenapa? Karena kan Bukan uang kamu aja ya? Aku yang menyebabkan seluruh keluarga ini menderita. Bayangkan kita kerja keras puluhan tahun loh ya. Suamiku setiap hari kerja keras dari pagi sampai sore di perusahaan printing itu. Iya. Dia kan bagian produksinya, dia yang paling bekerja paling berat. Kalau saya mengelola keuangan, saya mengelola customer. Saya bekerja ya bekerja Jam juga kantor tapi lah ya. iya, tapi kalau ini dia yang produksi, yang berdiri dari pagi sampai malam kontrol produksi. Ini adalah orang yang paling patut merasa marah begitu dengan apa yang saya lakukan, tapi dia tidak marah. Luar I'm so biasa. thankful. Dia nggak blaming saya, nggak nyalain saya, nggak bilang gara-gara lo ya. Ini kita keuangan kita habis, saving kita habis gara-gara kamu. Ini bahkan anak-anak ini terlibat misalnya, kan bisa aja marah kayak gitu. Aduh, saya nggak dimarahin aja, saya sudah menghabisi cukup waktu di malam hari dia tidur, aku nangis sama Tuhan, ampuni saya apa saya ini greedy ya. Aku cek hati aku loh Tuhan, tapi aku tuh nggak greedy, aku ngerasa wajar gitu loh. Saya mengharapkan return yang masih wajar, bukan return yang misalnya menjanjikan keuntungan di langit yang misalnya Betul. 1 tahun 20%, Baik. atau 17 atau 12. Ini returnnya masih antara 8 sampai 8,5, masih wajar sekali gitu. Saya ingat sekali bahwa Gloria juga sempat menghubungi saya ya, mengajak juga, dan saya memang ikut, dan saya tahu betapa menyesalnya Gloria. Ya, saya tuh hanya memasukkan sedikit ya, dalam tanda kutip tidak besar punya. Ya, ikut karena Gloria adalah sahabat baik saya percaya penuh pada Gloria gitu ya. Bestie. Dan Gloria sangat-sangat minta maaf sama saya seperti itu ya. Dan saya mendengar sendiri bagaimana Gloria bilang, kalau saya dapat penghasilan bunga seperti ini, saya bisa bantu. Ada orang satpam yang hidupnya susah, ada orang pendatang dari luar negeri ya, kalau nggak salah pelarian gitu yang juga butuh banyak dana gitu. Saya melihat hatinya Gloria. Dan saya tahu memang bukan keserakahan yang menjadi dasar dia untuk melakukan itu semuanya. Dan David juga responsnya luar biasa. Dan menurut saya itu adalah sebuah kesaksian yang sangat-sangat perlu ditiru oleh sahabat Prostok maupun oleh pasangan kita. Siapapun yang menyaksikan saat ini, pasangan kita berperan sangat besar. Kalau kita memiliki pasangan yang sudah tahu memiliki kesalahan, tanpa diberitahu dia juga tahu dia salah. Ya. Tapi ditambah lagi dengan disalah-salahkan. Mau jadi apakah keluarga ini? Tapi David telah memberi respons yang baik. Bahkan Adam pun dalam kejadian saat kejatuhan istrinya memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang sudah dilarang oleh Tuhan dan memberikan pada suaminya. Saat Tuhan bertanya, Adam menjawab, istri yang kau berikan kepada gara-gara istri. Itulah yang meminta aku memakannya, seolah-olah jadi kesalahan itu dibebankan kepada istri. Tapi David berespons lain loh. Ya. Terlebih dahulu saya mau kembalikan sanjungan ini hanya kepada Tuhan ya. Karena sesungguhnya saya juga manusia biasa saja sebetulnya. Ya kalau mau dituruti saya bisa marah besar juga waktu itu, akan komplain terus-menerus nggak habis-habis kan. Tapi kalau saya pikir lagi, semua sudah terjadi gitu loh. Kalau saya mau komplain juga bukannya saya akan tambah capek kan. Betul. Baik secara mental, secara pikiran, mungkin saya nggak akan bisa mengerjakan yang lain kecuali komplain ya kan. Tapi nggak ada hasil juga kan. Dan nggak kembali uangnya. Dan tidak akan kembali uangnya. Dan juga kenapa saya bisa tetap tenang ya dalam hal itu ya. Ya sekali lagi karena Tuhan sudah membuktikan bahwa dia itu memang setia. Ya saya mau garis bawahi Tuhan itu setia. Amin. Saya kurang lebih 40 tahun yang lalu ya. Jadi ini ceritanya masih zaman saya masih sangat muda sekali ini. Iya. Saya juga memang nggak punya apa-apa gitu loh. Dan pada waktu itu saya juga pas mau mulai usaha, baru mau mulai usaha saja sudah mulai ketipu juga gitu loh. Karena saya mempercayakan semua Bisnis. investasi yang sebetulnya
dalam hal ini duit lah ya, itu dari pinjaman sebetulnya karena saya belum punya apa-apa kan. Baik itu dari keluarga, dari mama saya terutama, atau juga dari teman kuliah waktu itu. Wow. Itu sumber dana saya, jadi sumber dana pinjaman sebetulnya. Dan pada saat saya memulai usaha itu, dana pinjaman ini akhirnya kejeblos semua. Kabur rekannya atau bukannya gimana? Kabur, tapi dia memang kurang bisa dipercaya orangnya. Oke. Jadi kabur juga saya, kabur dia. Orangnya tetap ada ya, tapi proyek yang dijanjikan itu tidak ada hasil. Tidak ada yang hasil. ada adalah duit yang sudah istilahnya udah kecemplung, yang sudah diinvestasikan itu semuanya amblas. Dan saya hanya kebagian utang. Untuk membayarnya kan. Tapi hasil nggak ada. Utang yang bukan kita yang buat. Jadi dia ujian itu udah dari 40 tahun yang lalu. Iya. Nah, tapi yang luar biasanya dari kejadian yang begitu pahit itu ya. Kalau kita boleh melihat kejadian Yusuf sebelum dia menjadi raja muda di Mesir. Yusuf itu kan harus kecemplung dulu di sumur. Ya, jadi bukan dia hanya di dataran yang rata, tapi kejeblos di bawah dia. Saya juga sepertinya mengalami hal itu kalau saya pikir. Saya nggak ada duit, udah itu ditinggalin utang pula ya. Tapi Tuhan pelihara. Sangat. Nah, lewat kejadian yang sangat pahit ini, akhirnya Tuhan bisa membukakan jenis usaha. Ada blessing in disguise. Iya, jadi buat saya itu satu pengalaman yang luar biasa gitu loh. Walaupun kejadian awalnya memang tidak menyenangkan ya, pahit gitu loh. Jadi setelah kejadian ini paling tidak David punya pengharapan. Tuhan akan menolong saya juga seperti Tuhan tolong saya 40 tahun yang lalu. Begitu itu yang saya katakan akhirnya kepada Gloria. Ya kalau uang itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang Tuhan sudah percayakan, pada akhirnya toh ya dalam tanda kutip Tuhan ambil lagi. Ya sudah saya bilang ya kan. Tapi saya percaya nggak mungkin lah kalau Tuhan sudah memberkati hidup saya kurang lebih 40 tahun ya. Masa sekarang mau diambil habis-habisan dan kemudian saya tidak bisa ya untuk makan, untuk untuk memberikan kehidupan sehari-hari saja kok nggak bisa gitu loh. Saya bilang nggak mungkin. Tidak mungkin ya. Tuhan sudah setia kepada saya 40 tahun lamanya. Nggak mungkin Tuhan tidak akan memberikan solusi. Iya. Nah, Tuhan berjanji sampai masa tuamu aku tetap Tuhan. Amin. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Nah, itulah yang membuat saya itu tenang. Saya tidak memblame ya. Karena saya pikir ya Tuhan sudah membuktikan kasih setianya. Iya, amin. Kalau seandainya saat ini ya dengan berbagai usaha akhirnya toh uang kita nggak kembali lagi, Tuhan punya cara lain. Amin. Nah, itu yang saya mau dengar, juga ya. Jadi saya dengar kan sisa uangnya benar-benar sedikit. Persediaannya itu kira-kira cuma berapa bulan. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, habis nih uang. Gitu ya. Betul ya? Yes. Yang ditinggal tuh benar-benar hanya untuk 4 bulan, mungkin 3 bulan. Apalagi tinggal di Jakarta. Tapi apa iya, habis 4 bulan terus saya tidak melihat kalian meminta-minta roti sih. Iya, itu makanya kalau buat saya itu adalah penggenapan janji Tuhan juga. Walaupun duit kita itu udah istilahnya udah kejeblos habis ya. Tapi kita tidak pernah meminta-minta roti ke orang. Saya tidak minta bantuan keluarga ya. Saya bahkan cerita hanya kepada satu orang dalam keluarga saya. Kepada keluarga saya yang lain saya tidak pernah cerita. Oke, secara singkat, waktu kita tidak banyak, pertolongan-pertolongan seperti apa? Saya lihat bahwa bukan cuman Gloria dan David aja yang mengalami masalah dalam hal keuangan. Mungkin berat sekali bagi David dan Gloria. Tapi banyak dari kita di masa pandemi ini tuh hancur-hancuran juga secara keuangan. Ya, mungkin di dalam hidup kita pun mau nggak mau kita menurunkan standar kehidupan kita. Betul ya? Ya kita jarang makan di restoran lah. Ya, kita udah apalagi mau jalan-jalan ke luar negeri. Mengurangi. Dulu sebelum itu terjadi, karena itu kan tahun 2000 ya. Tahun 2020 itu bertepatan dengan pandemi. Jadi waktu awal kejadiannya itu kami mengalami begitu banyak drama di dalam prosesnya itu. Kami sekeluarga itu kan bisnisnya online. Ya, jadi banyak pakai AC. Nah, dulu itu sebelumnya tuh AC bisa hampir 24 jam nyala. Dan bayar AC-nya aja jumlahnya besar, berjuta-juta. Tapi sejak itu kejadian saya langsung cut
Jadi AC hanya tidur, begitu Ya, bangun tidur ya. langsung matiin AC, seperti Bagus, itu, penghematan, mengecilkan ikat pinggang bijaksana sebetulnya. di dalam segala Iya. hal, termasuk kita juga sejak pandemi itu tidak pernah jalan-jalan ke luar negeri lagi, dan bahkan juga nggak pernah jalan-jalan sampai lebih dari berapa hari ke tempat lain pun kita nggak pernah, apalagi pandemi memang di rumah terus ya. Tapi yang saya mau katakan adalah Tuhan itu betul, yang suami saya katakan, Tuhan itu setia. The Lord is so faithful. Tuhan itu memegang perjanjiannya kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan gitu. Dan saya bukannya nggak bergumul ya, saya bergumul banget dan saya berbeban banget karena saya dalam tanda kutip menjebloskan, membuat keluarga saya, anak-anak saya ikut menderita, dan itu penderitaan besar buat saya pribadi ya. Saya merasa beban yang berat sekali. Jadi saya tuh sering teriak sama Tuhan malam. Sekali lagi saya selalu malam, tengah malam, bisa jam 2, bisa jam 3 gitu, saya bisa nangis. Aduh Tuhan, apa yang terjadi gitu loh. Karena sisa uang kita tuh nggak bisa cukup, paling cukup bisa hanya beberapa bulan benar-benar loh saudara. Tapi Tuhan tuh ajaib. Favor Tuhan, pertolongan Tuhan datang dari berbagai penjuru ya. Ada dari anak, walaupun kita nggak tanya, kita nggak minta, tapi dia cover ya. Yang listrik aku yang bayar, internet aku yang bayar juga gitu kan. Itu jadi pengeluaran paling besarnya udah di cover, jadi kita sangat-sangat mengurangi beban gitu. Dan terus kemudian Gloria juga menjual vitamin. Iya, dan aku begitu, the minute saya tahu bahwa saya udah nggak punya akses ke uang kita lagi, saya apapun yang Tuhan bukakan saya lakukan gitu loh, tanpa malu. Yang pertama saya jual waktu itu adalah buah segar. Saya jual anggur, apel, MV, apapun itu saya jual gitu, saya kirim gitu kan. Saya jual masker, face mask, awal-awal itu saya jual banyak sekali masker. Saya jual baju dalam, saya jual sisa ekspor, saya jual tahu, saya jual siomay, kemudian saya juga produksi susu almond, saya jual apa aja yang bisa dijual, saudara, saya jual gitu loh. Buka PO dengan teman-teman gitu ya. Dan Tuhan itu luar biasa berkemurahan, sehingga akhirnya saya juga banyak mendapatkan favor dari peristiwa ini, dari berbagai banyak drama. Tuhan memberikan favornya sehingga kami tertolong dan bisa bisa menikmati hidup yang tidak berkekurangan lah, nggak sampai makan diirit-irit, hanya makan dengan kacang panjang sehari dengan sekali telur atau sehari, atau makannya begitu sedikit gitu ya. Ya saya bersyukur bahwa kami memiliki anak-anak yang diberkati Tuhan, yang pasti tidak akan membiarkan orang tuanya hidup di dalam keprihatinan gitu ya. Anak saya itu sangat support banget gitu, kalau makan di mana-mana juga yang bayar dia gitu ya. Jadi aduh, it's such a favor, dan ada banyak favor lain yang saat ini saya belum bisa ceritakan kepada saudara. Tapi saya mau berkata bahwa di dalam pergumulan saya ingin bacakan Tuhan itu satu kali berfirman ke saya waktu saya sedang bergumul banget, dari Mazmur 37. Ini ayat yang berbunyi dengan dahsyat sekali buat saya secara pribadi. Dikatakan ayat 18, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Tuhan tahu, bukan Tuhan nggak tahu gitu loh. For some reasons dan kita nggak tahu, Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan tahu gitu, dan kalau Tuhan tahu, nggak mungkin Tuhan tinggal diam gitu loh. Itu adalah the biggest part yang sangat melegakan. Kalau Tuhan tahu, Tuhan nggak mungkin tinggal diam, saudara. Amin. Dan milik pusaka mereka, ini janji Tuhan, milik pusaka mereka, milik pusaka kami dan keluarga kami akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Amin. Itu dahsyat banget loh. Saya dapat itu, Tuhan, saya percaya Tuhan akan membela, Tuhan akan menggenapi janjimu, Tuhan akan menjaga milik pusaka. Kenapa milik pusaka? Karena kami bekerja keras, bukan orang miskin yang, ya Tuhan bilang orang yang tidak mau bekerja nggak usah makan. Hamba Tuhan bukan berarti nggak berharap kepada Tuhan terus santai. Kita bekerja keras, saudara, puluhan tahun. Itu hasil yang diperoleh dari kerja keras. Masakan diambil gitu kan, nggak mungkin. Tuhan jaga milik pusaka anak-anaknya. Itu ayat yang didapatkan oleh Gloria. Itu misalnya ujian datang lagi. Oh, itu tidak terpenuhi misalnya. Bertahun-tahun ditunggu tidak terpenuhi. Maka apa yang ayat apa kira-kira yang Gloria akan hidupi? Ya, itu bagi kami berdua ya, saya ingat sekali di dalam kitab Habakuk ya.
Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, ini iman kita berdua, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku, itu kekuatanku. Amin. Itu loh yang dahsyat. Itu sebenarnya yang saya mau share adalah gini loh, bahwa seperti tadi saya katakan, ini zaman akhir, apapun yang bisa digoncang akan digoncang. Ketika itu tergoncang, maka akan tinggal kelihatan bahwa iman kita itu tidak tergoncangkan. Tidak tergoncangkan karena apa? Karena dibangun di atas batu karang yang teguh. Itu sebabnya tidak tergoncangkan, because we are building not on sinking sands. Bukan pasir yang begitu ditiup angin langsung ambles rumahnya, tapi rumah kita dibangun di atas batu karang yang teguh. Maka sekalipun ada badai, gelombang, angin, taupan, maka rumah kita tetap berdiri teguh karena firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi dasar kita. Bukan kekayaan, bukan pengetahuan manusia, tapi firman Tuhan. Amen. Sahabat Crosstalk, waktu kita tidak banyak, jadi kita akan mengakhiri perbincangan ini. Nah, begitu banyak yang kita pelajari dari mereka berdua. Respons yang benar adalah kunci daripada segala sesuatu. Apakah kita akan menghadapinya dengan tangisan dan air mata, hati yang hancur terus-menerus yang akan berefek kepada fisik kita sendiri, ataukah kita menghadapinya dengan iman dan percaya? Bukankah dasar daripada segala sesuatu, kepercayaan kita kepada Tuhan dilandaskan pada iman? Sebagaimana yang disampaikan dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, kita hanya bisa beriman kalau kita masih mengharapkan, bukan melihat itu sudah terjadi. Belum. Masih harapan kita, tapi kita beriman Tuhan tidak akan meninggalkan kita sampai ujung hidup kita, sampai Dia memanggil kita kembali. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Bayangkan kita nggak lihat, tapi kita bilang itu buktinya. Kamu lihat apa? Lihat aja iman saya. Saya belum lihat itu, tapi saya percaya. Saya beriman Tuhan akan memelihara saya. Jadi seperti yang Gloria dan David katakan, sekalipun harapan mereka misal tidak terjadi, mereka tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Mereka akan tetap berteguh, berdiri di hadapan Tuhan dan percaya Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan mereka. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ada satu ayat lagi yang saya membacakan dari 1 Petrus 5 ayat 10, cepat saja, dan maaf ini dalam bahasa Inggris karena ini dahsyat banget bunyinya. After your season of suffering, God in all His grace, Tuhan di dalam seluruh kasih karunia-Nya will restore, confirm, strengthen, and establish you. Jadi ada waktunya, Tuhan izinkan. After your season of suffering, sesudah kamu menderita seketika lamanya, maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan membangun kembali. Artinya apa? Seperti tadi. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan milik pusakanya itu sia-sia. Apa yang dibangun itu, karena kita dibangun bukan berdasarkan kekuatan kita. Karena kasih karunia Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan menolong. Amin. Dan melihat proses yang mereka alami, ternyata banyak sekali orang-orang yang juga konseling akhirnya dengan Gloria dan David mengenai bagaimana menghadapi ini semua. Karena banyak orang sungguh yang bahkan menjadi sakit, menjadi stres, menjadi patah hati dan patah semangat dalam hidupnya. Karena kehilangan seluruh harta yang mereka pikirkan akan bisa menolong mereka di masa depan mereka dan ke anak-anak mereka. Tapi kesaksian hidup mereka yang begitu tenang menghadapinya telah menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian akhir daripada bincang-bincang kita sahabat Crosstalk. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa kembali dalam kesaksian berikutnya. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat memberkati lebih banyak orang, yuk like and share video ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.